Halo semuanya, perkenalkan saya Krisilia dari program studi Agribisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara keempat budidaya ternak unggas, yaitu dasar bahan pakan ternak. Pada video kali ini ada 5 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah klasifikasi bahan pakan, yang kedua adalah fungsi nutrien bagi ternak, yang ketiga adalah cara pemberian pakan pada ternak, yang keempat organoleptik bahan pakan, dan yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi. Yang pertama adalah hijauan kering dan jerami. Hijauan kering merupakan hijauan yang sengaja dikeringkan untuk diberikan kepada ternak, biasanya dikenal dengan sebutan hay. Hijauan kering ini memiliki kadar air 20 hingga 30%. Contohnya adalah hay leguminosa, hay daun jagung, dan juga hay daun pucuk tebu. Kemudian jerami adalah hasil sisa tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak. Yang kedua adalah hijauan segar, yang merupakan hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak secara segar. Hijauan segar ini memiliki kadar air sebanyak 65%. Contohnya adalah lamtoro, azolla, eceng gondok, dan lain-lain. Yang ketiga adalah silase, yang merupakan bahan pakan awetan secara anaerob atau menggunakan metode fermentasi dalam suasana asam. Bahan pakan ini biasanya digunakan saat musim kemarau karena hijauan segar mulai menurun drastis. Contohnya adalah silase jagung dan juga silase rumput. Yang keempat adalah sumber energi, yang merupakan bahan pakan yang memiliki protein kasar dan serat kasar kurang dari 18%. Contohnya adalah dedak jagung, dedak padi, ampas kacang hijau. Yang kelima adalah sumber mineral, yang merupakan bahan pakan yang mengandung mineral baik makro maupun mikro. Contohnya adalah tepung tulang, garam dapur, dan yang keenam adalah sumber protein. Bahan pakan ini mengandung protein lebih dari sama dengan 18% dan dapat berasal dari tanaman dan juga hewan. Bahan pakan ini cenderung mahal, contohnya seperti tepung ikan, tepung cacing, dan juga bungkil kedelai, bungkil jagung. Yang ketujuh adalah sumber vitamin, yang merupakan bahan pakan yang mengandung vitamin lebih dari satu, contohnya premix. Yang kedelapan adalah bahan tambahan atau feed additive, yang merupakan bahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam pakan seperti antibiotik, probiotik seperti yeast, fungi, dan juga bakteri, dan juga ada hormon. Fungsinya adalah untuk mengoptimalkan produksi dari ternak dan juga untuk menjaga kesehatan. Dan berikutnya adalah fungsi nutrien bagi ternak. Yang pertama adalah sumber protein, yang berfungsi sebagai pengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak atau yang sudah tua karena penyakit ataupun kecelakaan. Yang kedua adalah untuk memberikan energi kepada ternak jika sumber karbohidrat dan lemak tidak tercukupi. Dan yang ketiga adalah sebagai pembentukan jaringan-jaringan yang baru. Sumber protein ini bisa didapat baik dari tumbuhan yang disebut dengan protein nabati dan juga dari hewan yang disebut dengan protein hewani. Berikutnya adalah energi. Energi merupakan faktor tunggal yang sangat dibutuhkan di dalam ransum broiler karena energi berfungsi di setiap kegiatan fisiologis maupun produksi dari ternak, mulai dari pencernaan, pengendalian suhu badan, pergerakan badan, dan juga penggunaan bahan pakan. Kebutuhan energi ini ditentukan dari bangsa dan ukuran dari ayam itu sendiri, temperatur lingkungan, dan juga aktivitas dari ayam itu sendiri. Selanjutnya adalah cara pemberian pakan. Secara teknis, produktivitas akan maksimal atau tinggi jika dalam pemberian pakan dilakukan secara tepat, baik itu dari kuantitas, kualitas, dan juga waktunya. Sedangkan secara ekonomis, produktivitas tersebut akan maksimal jika dalam pemberian pakan dilakukan secara efisien. Pemberian pakan pada ayam broiler dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada full feed atau ad libitum, di mana peternak memberikan pakan secara tidak terbatas atau selalu ada. Biasanya metode ini dilakukan pada anak ayam karena pada fase starter ayam masih memerlukan nutrisi yang sangat banyak untuk masa pertumbuhannya. Untuk metode yang kedua adalah penjatahan, di mana peternak memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan ayamnya. Nah, untuk jenis makanannya sendiri itu juga dibedakan antara yang ayam starter dan juga finisher. Untuk ayam yang berumur 0 hingga 4 minggu menggunakan ransum starter, dan juga untuk ayam yang berumur 4 minggu hingga masa panen menggunakan ransum finisher. Kemudian pada dasarnya pemberian pakan kepada ayam itu semakin ayam tumbuh dewasa, maka pemberian pakannya frekuensinya akan semakin lebih sedikit, biasanya 2 hingga 3 kali dalam satu hari dengan frekuensi
pemberian pakan 40% pada pagi hari, 40% pada sore hari, dan juga 20% pada malam hari. Juga dalam pemberian pakan ini harus dilakukan secara serentak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pakan diserbu lebih dahulu oleh si jantan, yang nantinya akan menyebabkan tidak adanya keseragaman bobot ayam pada peternakan tersebut. Hal yang sama juga diterapkan pada ayam petelur atau ayam layer, namun untuk jenis pakannya dibedakan menjadi 3, ada ransum starter, ransum pre-layer, dan juga ransum layer. Yang selanjutnya adalah organoleptik bahan pakan. Uji organoleptik adalah uji yang menggunakan alat bantuan organ tubuh seperti tangan, mulut, mata, lidah yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan pada bahan pakan, mengetahui warna, tekstur, dan juga bau dan juga rasa dari bahan pakan tersebut. Berikut ini adalah bahan pakan yang saya gunakan. Yang pertama ada jagung, kemudian ada opor ayam, yang ketiga ada gabah, dan yang keempat ada beras merah. Yang pertama, jagung memiliki bentuk butiran, bertekstur keras dan kasar, berwarna orange dan tidak memiliki bau. Kemudian per ayam berbentuk butiran, bertekstur keras, berwarna coklat dan memiliki bau khas per ayam. Yang ketiga adalah gabah, di mana berbentuk butiran, bertekstur keras, berwarna coklat dan memiliki bau seperti beras tengik. Kemudian yang terakhir adalah beras merah, yang memiliki bentuk butiran, bertekstur keras, berwarna merah, dan tidak memiliki bau. Dan yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi ayam di setiap fase fisiologisnya, mulai dari starter, grower, dan juga finisher. Periode starter pada ayam memerlukan perhatian yang khusus sehingga dalam pemenuhan nutrisinya juga dapat diberikan secara maksimal. Dan periode starter umumnya lebih banyak membutuhkan nutrisi dibandingkan dengan fase finisher. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel di sini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.